warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nadif dengan NPM 23191101. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai manajemen mutu proyek, membahas pentingnya pengendalian dan penjaminan mutu agar suatu proyek dapat berjalan sesuai standar. Yang pertama adalah manajemen mutu proyek. Manajemen mutu proyek adalah rangkaian kegiatan terstruktur untuk menjaga konsentrasi hasil sesuai standar, perencanaan mutu, kontrol kualitas, jaminan mutu, dan tindakan perbaikan. Salah satunya yaitu pemeliharaan standar teknis dan prosedur kerja, kepatuhan terhadap regulasi dan spesifikasi, peningkatan berkelanjutan melalui audit dan inspeksi, terakhir meningkatkan kepuasan klien dan reputasi kontraktor. Next yaitu prinsip manajemen mutu. Ada fokus pelanggan, yaitu memahami kebutuhan pemilik proyek dan mengarahkan seluruh proses untuk memenuhi ekspektasi mereka. Terus ada kepemimpinan, pemimpin menetapkan visi mutu, mengarahkan budaya kerja, dan memastikan dukungan sumber daya. Yang ketiga adalah keterlibatan personil, yaitu peran aktif seluruh personil, meningkatkan tanggung jawab dan kualitas hasil kerja. Nextnya yaitu pendekatan proses dan perbaikan, yaitu memahami dan mengoptimalkan proses kerja, yaitu menerapkan siklus perbaikan berkelanjutan atau PDCA. Next yaitu fokus pelanggan di proyek konstruksi, yaitu menempatkan pelanggan sebagai pusat kegiatan proyek dan perencanaan kebutuhan hingga serah terima. Memahami kebutuhan teknis dan non-teknis, membangun komunikasi terbuka dan transparan untuk kepuasan secara berkala, survei, dan review. Selanjutnya, respon cepat terhadap keluhan dan perubahan. Nextnya yaitu manfaat fokus pelanggan. Respon lebih cepat, perbaikan masalah lapangan dapat ditangani lebih cepat sehingga mengurangi risiko penundaan. Efisiensi sumber daya, yaitu prioritas yang jelas, mengurangi pekerjaan ulang, dan penggunaan material berlebih. Yang ketiga, kepercayaan dan loyalitas. Hubungan baik membuka peluang proyek berikutnya dan rekomendasi. Yang terakhir adalah kinerja yang terukur. Indikator kepuasan dan KPI memberi dasar perbaikan dan konsekuensi yang jelas. Next slide yaitu kepemimpinan untuk mutu. Kepemimpinan efektif adalah penggerak budaya mutu, menginspirasi tim, menetapkan tujuan jelas, dan memastikan akuntabilitas, yaitu membangun visi mutu dan komunikasi tujuan, dan mendistribusikan tugas sesuai kompetensi. Yang ketiga, mendorong partisipasi dan inisiatif perbaikan. Next yaitu menjaga hubungan dengan stakeholder dan regulator. Selanjutnya yaitu pentingnya kepemimpinan dan keterlibatan. Yang pertama adalah mengoptimalkan SDM, pelatihan dan penempatan sesuai peran meningkatnya produktivitas. Yang kedua, menentukan sasaran mutu yang terukur, menggunakan evaluasi dan penghargaan kinerja. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya adalah alokasi anggaran, material, dan peralatan yang tepat untuk mendukung hasil yang berkualitas. Next yaitu menjaga stakeholder. Koordinasi yang baik mengurangi konflik dan percepatan pengambilan keputusan. Next yaitu keterlibatan personil dan pengembangan kompetensi. Peran semua pihak, setiap individu dari mandor hingga manajer bertanggung jawab pada mutu hasil kerja. Next yaitu berbagi pengetahuan, praktik terbaik, dan lesson learned harus didokumentasikan dan diisolasikan. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi, pengalaman, pelatihan, sertifikasi, dan monitoring menjaga kemampuan teknis sesuai standar, membangun tanggung jawab, komitmen tertulis, dan pengukuran kinerja membuat akuntabilitas terlihat dan kelola. Next yaitu manajemen mutu terintegrasi, manfaat dan pendekatan.
memetakan manfaat keterlibatan kerangka proses, sistem, dan praktik perbaikan berkelanjutan dalam konteks organisasi dan konstruksi. Antara lain yaitu agenda. 1. Manfaat keterlibatan. Kenapa melibatkan tim penting bagi mutu. 2. Pendekatan proses, konsep IPO, kontrol input proses output. 3. Pendekatan sistem dan perbaikan, hubungan antar proses dan perbaikan berkelanjutan. 4. Data dan pemasok, keputusan berbasis fakta dan hubungan pemasok. 5. Mutu dikonstruksi, implementasi praktik di lapangan. Manfaat keterlibatan tim, yaitu kesadaran mutu meningkat, semua memahami standar dan tujuan. Selanjutnya, sekolah berhasil meningkat, penyelesaian masalah lebih cepat dan inovatif. Yang ketiga adalah masalah cepat teratasi, deteksi dini, dan tanggapan terkoordinasi. Nextnya itu produktivitas lebih baik, proses berjalan lancar, hambatan berkurang, budaya kualitas, keterlibatan, membangun kepemilikan hasil. Nextnya yaitu pendekatan proses atau konsep IPO. Gunakan model input proses output. Model input proses output untuk merancang proses yang andal. Yang ke satu adalah input terkontrol, bahan informasi, persyaratan yang tepat, prosedur terukur, indikator kinerja, KPI, dan kontrol proses. Output berkualitas, produk atau layanan yang memenuhi spesifikasi, perbaikan berfokus, temuan pengukuran jadi sumber tindakan. Nextnya yaitu aktivitas pendekatan proses. Langkah praktis untuk menerapkan pendekatan proses pada kegiatan sehari-hari. 1. Identifikasi aktivitas, daftar tugas dan tahapan yang membentuk proses inti. Yang kedua adalah pemetaan interaksi, yaitu hubungan antara aktivitas, titik handoff, dan risiko komunikasi. Yang ketiga yaitu perencanaan proses, definisi SOP, kontrol kualitas, dan tanggung jawab. 4. Yaitu pengukuran kinerja, tentukan KPI, frekuensi pengukuran, dan target. Yang kelima adalah analisis sumber daya, yaitu memastikan ketersediaan tenaga, alat, dan bahan untuk hasil konsisten. Selanjutnya ada manfaat pendekatan proses. Antara lain yaitu efisiensi biaya, hilangkan aktivitas tidak bernilai tambah, siklus lebih cepat, yaitu alur kerja yang dipangkas dan distandarisasi. Yang ketiga ada hasil konsisten, keluaran sesuai spesifikasi secara berulang, prediksi lebih baik, data proses membangun perencanaan. Selanjutnya adalah perbaikan terarah, yaitu fokus pada penyebab bukan gejala. Next yaitu pendekatan sistem dan kepentingannya. Pendekatan sistem melihat organisasi sebagai jaringan proses yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Yang pertama ada interrelasi proses, yaitu memahami dampak suatu proses terhadap proses lain. Yang kedua ada integrasi kegiatan, koordinasi lintas fungsi untuk hasil yang seragam. Next yaitu kesatuan tujuan, seluruh unit selaras pada sasaran mutu dan kinerja. Yang keempat ada efektivitas organisasi, yaitu mengoptimalisasi sumber daya untuk output maksimal. Yang terakhir adalah efisiensi operasional, pengurangan duplikasi dan hambatan antar proses. Selanjutnya adalah pentingnya pendekatan sistem. Manfaat nyata saat menerapkan pendekatan sistem secara konsisten, yaitu mengurangi tumpang tindih, tugas, dan kontradiksi. Next adalah meningkatkan koordinasi dan aliran informasi. Yang ketiga ada menjelaskan tanggung jawab dan kepemilikan proses, mengendalikan interaksi untuk meminimalkan risiko. Yang terakhir adalah mencapai sasaran organisasi lebih cepat dan terukur. Selanjutnya ada perbaikan berkelanjutan dan pendekatan faktual.
praktik yang memastikan peningkatan berkelanjutan berbasis data, yaitu ada evaluasi rutin, audit, review manajemen, dan inspeksi berkala. Yang kedua, peningkatan kinerja, inisiatif peningkatan struktur ukur ya dengan target jelas. Yang ketiga, ada studi banding, benchmarking untuk adopsi praktik terbaik. Yang keempat adalah pengendalian dokumen, versi, akses, dan kepatuhan terhadap prosedur terdokumentasi. Yang terakhir adalah eliminasi masalah, root cause analysis untuk tindakan permanen. Dalam pengambilan keputusan, pastikan data akurat, analisis objektif, dan kebijakan mengurangi bias. Ini mempercepat keputusan yang efektif. Nextnya yaitu ada hubungan pemasok dan mutu dalam konstruksi, praktek hubungan pemasok dan implementasi mutu khusus untuk proyek konstruksi. Kerjasama jangka panjang, yaitu kontrak berkelanjutan meningkatkan stabilitas pemasok dan kualitas. Nilai bersama, standar mutu, dan tujuan bersama menurunkan variasi. Yang ketiga ada respon pasar cepat, rantai pemasok yang fleksibel merespon perubahan proyek. Mutu di konstruksi, praktek kunci pertama yaitu prosedur terdokumentasi untuk pekerjaan lapangan dan inspeksi, standar yang pekerjaan dan toleransi yang jelas untuk setiap aktivitas. Yang ketiga adalah keselamatan meningkat melalui integrasi mutu, dan ketiga yang keempat adalah biaya terkendali lewat pengendalian perubahan dan pengukuran efisiensi. Yang kelima ada kepuasan pelanggan melalui serah terima tepat dan waktu. Rekomendasi, terapkan checklist mutu harian, audit supplier, dan pengendalian dokumen untuk mengurangi risiko proyek. Nextnya yaitu ada rencana dan dokumen pengendalian mutu ringkasan, yaitu presentasi. Ini merangkum rencana pengendalian mutu, dokumen utama yang mencakup spesifikasi, gambar kerja, dan RMK. Perbedaan antara RMK dan RMPK serta peran quality assurance dalam proyek konstruksi ditujukan untuk profesional konstruksi, manajer mutu, dan tim proyek. Sasaran dan kerangka rencana pengendalian mutu. Sasaran mutu yaitu memastikan pekerjaan sesuai spesifikasi, memenuhi standar keselamatan, dan mencapai kepuasan pemangku kepentingan. Metode kerja yaitu metode terstandarisasi untuk setiap elemen pekerjaan proses kerja, checklist, dan instruksi teknis. Dan selanjutnya prosedur pengendalian, yaitu inspeksi berjenjang, pengujian material, dan mekanisme korektif terhadap temuan non-konformitas. Nextnya yaitu ada monitoring dan evaluasi. Monitoring proyek, inventory harian, laporan mingguan, dan metrik kunci mutu. Evaluasi hasil, sampling pengujian, analisis tren temuan, tindakan perbaikan. Terus ada pelaporan, format temuan, penanggung jawab, dan tenggat penyelesaian. Selanjutnya adalah dokumen pengendalian mutu dan komponen utama. Dokumen yang mengikat jalannya pengendalian mutu, spesifikasi teknis, gambar kerja, RMK, dokumen administrasi, dan instruksi teknis. Semua dokumen menjadi acuan verifikasi dan audit. Selanjutnya adalah spesifikasi teknis. Uraian pekerjaan ruang lingkup dan keluaran yang diharapkan, standar kualitas, referensi SNI, ASTM, atau standar klien. 3 yaitu persyaratan proyek dan acuan pelaksanaan. 4 kontrol hasil, toleransi, metode pengujian, dan acceptance kriteria. Next yaitu gambar kerja. Fungsi gambar kerja sebagai acuan lapangan. Antara lain yaitu visualisasi desain,
dan detail konstruksi, acuan pelaksanaan di lapangan, dan perhitungan kuantitas. Yang ketiga adalah dokumen yang harus mendapatkan persetujuan sebelum pelaksanaan. Selanjutnya adalah rencana mutu kontrak dan isi RMK. Rencana mutu kontrak, pedoman mutu jaminan kualitas, persyaratan teknis, verifikasi pekerjaan, dan pengendalian proses sesuai kontrak. Isi RMK yaitu struktur organisasi mutu, sasaran mutu, jadwal kegiatan, metode verifikasi, dan dokumen mutu yang diperlukan. Nextnya yaitu manfaat RMK. Antara lain adalah pedoman pelaksanaan yang konsisten untuk seluruh tim, deteksi dini penyimpangan melalui inspeksi dan pengujian. Yang ketiga, efisiensi waktu dan pengendalian biaya lewat prosedur yang tersandar. Yang keempat, yaitu pencegahan kegagalan konstruksi dan klaim di kemudian hari. Next, yaitu RMPK, rencana mutu dan pelaksanaan konstruksi. RMPK menekankan pelaksanaan teknis di lapangan, metode pekerjaan, inspeksi, dan pengujian atau ITP, pengendalian pemasok, serta bagian-bagian kontrak yang relevan. RPMK adalah dokumen operasional yang menerjemahkan RMK ke tindakan lapangan. Next, yaitu quality assurance dan rangkuman tindakan. Yang ke-1 adalah pencegahan. Quantity assurance fokus pada pencegahan masalah lewat perencanaan kualitas dan kontrol proses. Yang kedua adalah audit dan pemantauan. Audit proses, pemantauan metrik mutu, dan review kompetensi tim secara berkala. Yang ketiga adalah peningkatan analisis temuan tindakan perbaikan dan pembaruan prosedur untuk meningkatkan kinerja mutu. Terapkan RMK sebagai referensi, RMPK sebagai panduan pelaksanaan. QA memastikan keduanya efektif melalui verifikasi dan audit. Dan gambar di sebelah kiri yaitu yang paling atas ada high quality planning, dan yang paling kanan construction quality focus, paling bawah low level site detail, organisasi, all relevant documents. Yang berisi yaitu scope RMK project wide quality framework yang berada di sebelah kiri dan mengarah ke atas. Yang sebelah kanan mengarah ke atas yaitu scope RMPK site level construction focus. Yang sebelah kanan menuju ke bawah adalah implementasi RMPK on-site procedural control. Dan yang terakhir yaitu implementation RMK organizational QA processes. Next yaitu adalah quality control dan quality assurance ringkatan praktis, yaitu presentasi singkat untuk QA dan QC, manajer proyek dan inspeksi lapangan di sektor manufaktur dan konstruksi. Fokus pada perbedaan QA dan QC, praktik implementasi, dokumen, masalah umum, dan solusi praktis. Next yaitu ada agenda. 1. Ruang lingkup QC, inspeksi pengujian pemantauan lapangan dan koreksi. 2. QA versus QC, perbedaan tujuan, pendekatan, dan waktu intervensi. 3. Praktik dan dokumentasi, standarisasi jejak audit, dan evaluasi berkelanjutan. Yang keempat adalah masalah dan solusi, masalah umum di lapangan dan tindakan mitigasinya. Next yaitu ruang lingkup quality control atau QC. QC memastikan produk atau pekerjaan memenuhi spesifikasi melalui inspeksi produk, pengujian hasil, pemantauan lapangan, deteksi ketidaksesuaian, dan tindakan korektif yang terukur. Next adalah praktik utama QC. Yang ke-1 adalah inspeksi visual dan dimensi pada titik kritis, pengujian fungsional dan material sesuai prosedur, pemantauan kondisi lapangan dan catatan harian, deteksi ketidaksesuaian, karantina, analisis akar penyebab, tindakan korektif, dan terdokumentasi di verifikasi. Next yaitu perbedaan QA dan QC.
Ringkasan singkat perbedaan QA fokus pada proses, preventif, sistem, dan pencegahan cacat. Kalau QC berfokus pada hasil atau detektif, inspeksi, dan pengendalian produk akhir. QA berorientasi proses yang bertujuan adalah mencegah cacat dengan desain proses, pelatihan, dan standar. QC berorientasi pada hasil, bertujuan deteksi dan koreksi ketidaksesuaian sebelum serah terima. Next yaitu manfaat implementasi QA, yaitu kontrol mutu lebih konsisten dan terukur, kepatuhan terhadap standar dan regulasi, pengurangan biaya melalui pengurangan scrap dan rework. Yang keempat adalah peningkatan keselamatan dan kerja, produk, kepuasan. Ya, nextnya adalah kepuasan dengan pelanggan dan reputasi yang lebih baik. Selanjutnya adalah meningkatkan praktik QA, langkah kunci. Yang ke-1 adalah tetapkan tujuan mutu yang terukur dan KPI, MIS, CPK, tingkat kecacatan. 2 adalah desain alat kerja berkualitas dengan titik kontrol dan tanggung jawab jelas. Yang ketiga adalah lakukan penilaian risiko praproduksi dan pengendalian titik kritis. Yang keempat adalah standarisasi proses, work instruction, checklist, dan SOP. 5 adalah rencana audit berkala dan umpan balik untuk literasi. Next yaitu dokumentasi mutu elemen esensial. Yang ke-1 adalah pencatatan aktivitas inspeksi dan hasil pengujian. 2 jejak audit dan bukti kepatuhan. 3 from CAPA, corrective preventive action, dan bukti verifikasi. 4 yaitu evaluasi berkelanjutan, trend defect, dan laporan performa. Yang terakhir adalah perbaikan sistem berdasar evidensi. Selanjutnya adalah pihak yang terlibat dalam QC dan peran utama. Yang ke-1 ada manajer proyek, yang bertugas mengkoordinasi sumber daya memastikan spesifikasi terpenuhi. Yang kedua adalah tim QC melaksanakan inspeksi pengujian dan verifikasi hasil. Yang keempat ada kontraktor melaksanakan pekerjaan sesuai standar dan menilai inspeksi. Yang kelima adalah pemasok, menjamin kualitas material dan kebutuhan sertifikasi. Yang terakhir adalah insinyur, memberi spesifikasi teknis dan analisis akar penyebab. Nextnya yaitu masalah QC umum dan solusi praktis. Masalah pengerjaan buruk dan kesalahan desain. Solusi pemeriksaan desain awal, review produksi, inspeksi in process. Yang kedua adalah masalahnya adalah kekurangan material dan material tidak sesuai. Solusinya yaitu pemeriksaan material masuk, sertifikat dan sampling. Yang ketiga adalah masalahnya kontrol lemah atau komunikasi buruk. Solusinya yaitu pelatihan rutin, jalur eskalasi jelas, rapat koordinasi harian. Yang nextnya yaitu langkah preventif, prosedur ketat, pengawasan berkala, dan kolaborasi lintas fungsi. Nextnya yaitu material inovatif dan value engineering untuk proyek konstruksi. Ringkasan praktik terbaru yaitu material inovatif yang meningkatkan mutu, efisiensi, dan keberlanjutan. Serta bagaimana value engineering menambah nilai proyek konstruksi di Indonesia. Kenapa material inovatif penting? Yang ke-1 yaitu meningkatkan mutu. Material baru memungkinkan spesifikasi mutu yang lebih tinggi dan konsentrasi kinerja struktur. Yang kedua adalah efisiensi konstruksi. Prosedur prefabrikasi dan material ringan mempercepat pemasangan dan mengurangi waktu lapangan. Yang ketiga adalah keberlanjutan. Material ramah lingkungan menurunkan jejak karbon dan konsumsi energi sepanjang siklus hidup. Yang terakhir adalah ketahanan lebih baik. Ketahanan terhadap agresi kimia, cuaca, dan beban siklik, memperpanjang masa layanan struktur. Nextnya yaitu beton self-filling atau
atau intisari. Fungsi utama menutup retak mikro secara otomatis sehingga mengurangi permeabilitas dan memperpanjang umur beton. Yang ke-1, menutup retak kecil tanpa intervensi lapangan. Durabilitas tinggi, resistensi korosi tulangan lebih baik. 3, perawatan rutin berkurang, total biaya siklus turun. Yang keempat, umur layanan struktur meningkat signifikan. Dengan catatan biaya awal material dan teknologi lebih tinggi. Next, yaitu beton ringan dan transparan peluang desain. Yaitu material ini membuka kemungkinan arsitektural sambil mengurangi beban struktur dan meningkatkan performa thermal. Yang ke-1 adalah beban mati berkurang dan penghematan pondasi dan struktur rangka. Yang kedua adalah insulasi thermal lebih baik, menurunkan kebutuhan pendingan dan pemanasan. Yang ketiga adalah estetika meningkat, yaitu pencahayaan alami dapat dimanfaatkan. Terakhir adalah perlu teknologi fabrikasi khusus dan kontrol kualitas tinggi. Next, yaitu material alternatif yang layak dipertimbangkan, yaitu 1, yaitu FRC, Fiber Reinforced Concrete, meningkatkan tenaga tarik, mengurangi retak terbuka, cocok untuk lantai industri dan dinding tipis. Yang kedua adalah beton daur ulang, yaitu memanfaatkan material sisa konstruksi, mengurangi konsumsi agregat, alam, dan limbah. Yang ketiga adalah bambu struktural, material cepat tumbuh dengan rasio kekuatan atau berat baik, potensi untuk struktur ringan, dan elemen estetis. Yang keempat adalah smart materials, sensor terintegrasi, material adaptif yang memberi informasi kondisi struktural secara real time. Yang terakhir adalah green building atau bangunan hijau, material dan sistem yang mendukung efisiensi energi, manajemen air, dan kenyamanan penghuni. Nextnya yaitu ada pengaruh material inovatif terhadap proyek. Dalam gambar ini yaitu ada inovatif material impact. Yang paling kiri adalah increase durability, longer service life, and fewer failures. Yang mana artinya adalah durability atau ketahanan lebih panjang dan fewer failures. Yang sebelah kanan yaitu higher energy efficiency, lower consumption and improve performance, yaitu mengurangi konsumsi energi dan mengimprove performa energi, performa energi itu sendiri. Yang paling bawah sebelah kanan yaitu lower maintenance cost, less upkeep and life cycle expenses, yang mana adalah mengurangi maintenance cost dan mendaur ulang expenses. Yang terakhir adalah reduce environmental impact, lower emisi dan material waste, yang adalah memperkurang emisi dan material waste. Material inovatif berdampak multilateral, yaitu memperbaiki kinerja teknis sekaligus mengurangi biaya operasi dan dampak lingkungan jangka panjang. Selanjutnya adalah VA, Value Engineering, prinsip dan tujuan. Yang ke-1 adalah optimasi nilai, mencapai fungsi yang sama dengan biaya lebih rendah atau kualitas lebih tinggi. Yang kedua adalah efisiensi biaya, identifikasi penghematan tanpa mengorbankan keselamatan dan mutu. Yang ketiga adalah kualitas terjaga, memastikan solusi alternatif memenuhi standar QA dan QC proyek. Yang keempat adalah analisis fungsi, fokus pada apa yang harus dilakukan elemen, bukan bagaimana saat awalnya dirancang.
Yang terakhir adalah pendekatan sistematis. Proses berulang dari identifikasi hingga implementasi perubahan bernilai. Selanjutnya adalah selanjutnya yaitu quality control dan quality assurance, ringkasan praktis. Presentasi singkat untuk tim QA dan QC manager proyek dan inspeksi lapangan di sektor manufaktur dan konstruksi. Fokusnya yaitu ke perbedaan QA dan QC, praktik implementasi, dokumentasi, masalah umum, dan solusi praktik. Selanjutnya adalah agenda. Yang kesatu adalah ruang lingkup QC, inspeksi pengujian, pemantauan lapangan, dan koreksi. Dua QA dan QC. Perbedaan tujuan, pendekatan, dan waktu intervensi. 3 adalah praktik dokumentasi. Standarisasi sejak audit dan evaluasi berkelanjutan. 4 masalah solusi. Masalah umum di lapangan dan tindakan mitigasinya. Ruang lingkup quality control atau QC. QC memastikan produk atau pekerjaan memenuhi spesifikasi melalui inspeksi produk, untuk pengujian hasil pemantauan lapangan, deteksi ketidaksesuaian, dan tindakan korektif yang terukur. Selanjutnya adalah praktik utama QC. Inspeksi visual dan material sesuai prosedur, pemantauan kondisi lapangan dan catatan harian, deteksi ketidaksesuaian, karantina, dan analisis akar penyebab. Yang selanjutnya adalah tindakan korektif dan terdokumentasi dan diverifikasi. Perbedaan QA dan QC. Ringkasan singkat perbedaan QA berfokus pada proses atau preventif, sistem, dan pencegahan cacat. QC fokus pada hasil, detektif, inspeksi, dan pengendalian produk akhir. QA berorientasi proses yang bertujuan untuk mencegah cacat dan desain proses, pelatihan, dan standar. QC berorientasi pada hasil, tujuan deteksi dan koreksi ketidaksesuaian sebelum serah terima. Next yaitu manfaat implementasi QA. Kontrol mutu lebih konsisten dan terukur, kepatuhan terhadap standar dan regulasi, pengurangan biaya melalui pengurangan scrap dan reward, peningkatan keselamatan kerja dan produk. Yang terakhir adalah kepuasan pelanggan dan reputasi yang lebih baik. Selanjutnya adalah meningkatkan praktik QA dan langkah kunci. 1. Tetapkan tujuan mutu yang terukur dan KPI, NIS CPK tingkat kecacatan. 2. Desain alur kerja berkualitas dengan titik kontrol dan tanggung jawab yang jelas. 3. Lakukan penilaian risiko praproduksi dan pengendalian titik kritis. 4. Standarisasi proses, work instruction, checklist, dan SOP. 5. Ada rencana audit berkala dan umpan balik untuk literasi. Next yaitu dokumentasi mutu, elemen esensial. 1 adalah pencatatan aktivitas, inspeksi, dan hasil pengujian. 2. Jejak audit dan bukti kepatuhan. 3. Form CAPA, korektif atau preventive action, dan bukti verifikasi. 4 adalah evaluasi berkelanjutan, trend defect, dan laporan performa. Yang terakhir adalah perbaikan sistem berdasar evidensi. Next yaitu pihak terlibat dalam QC dan peran utama. 1. Manajer proyek, koordinasi sumber daya, memastikan spesifik terpenuhi. Tim QC yaitu melaksanakan inspeksi, pengujian, dan verifikasi hasil. 3. Insinyur memberi inspeksi teknis dan analisis akar penyebab. 4. Kontraktor melaksanakan pekerjaan sesuai standar dan menerima inspeksi. Yang terakhir adalah pemasok, menjamin kualitas material dan kepatuhan sertifikasi. Yang selanjutnya adalah masalah QC umum dan solusi praktis.
Yang masalah ke-1 yaitu pengerjaan buruk atau kesalahan desain. Solusinya yaitu pemeriksaan desain awal, review produksi, inspeksi in proses. Kedua adalah masalah kekurangan material dan material tidak sesuai. Solusinya yaitu pemeriksaan material masuk, sertifikasi dan sampling. 3. Masalah kontrol lemah atau komunikasi buruk. Solusi pelatihan rutin, jalur eskalasi jelas, rapat terkoordinasi harian. Yang terakhir yaitu langkah preventif, prosedur ketat, pengawasan berkala, dan kolaborasi lintas fungsi. Nextnya yaitu material inovatif dan value engineering untuk proyek konstruksi. Ringkasan praktik terbaru, material inovatif yang meningkatkan mutu, efisiensi dan keberlanjutan. Serta bagaimana value engineering atau VM menambahkan nilai proyek dan konstruksi di Indonesia. Kenapa material inovasi penting? Karena yang pertama adalah meningkatkan mutu. Material baru memungkinkan spesifikasi mutu yang lebih tinggi dan konsentrasi kinerja struktur. Efisiensi konstruksi, produksi prefabrikasi, dan material ringan mempercepat pemasangan dan mengurangi waktu lapangan. Yang ketiga adalah keberlanjutan. Material ramah lingkungan menurunkan jejak karbon dan konsumsi energi sepanjang siklus hidup. Yang terakhir adalah ketahanan lebih baik. Ketahanan terhadap agresi, kimia, cuaca, dan beban siklik memperpanjang masa layanan struktur. Selanjutnya yaitu self-filling, beton self-filling atau intisari. Fungsi utama yaitu menutup retak mikro secara otomatis sehingga mengurangi permeabilitas dan memperpanjang umur beton. Yang ke-1 yaitu menutup retak kecil tanpa intervensi lapangan. 2. Durabilitas tinggi, resistansi korosi tulangan lebih baik. 3. Perawatan rutin berkurang, total biaya siklus turun. 4. Umur layanan struktur meningkat signifikan dengan catatan biaya awal material dan teknologi lebih tinggi. Selanjutnya adalah beton ringan dan transparan peluang desain. Material ini membuka kemungkinan yang struktural sambil mengurangi beban struktur dan meningkatkan performa thermal. 1. Beban mati berkurang, penghematan pondasi dan struktur. 2. Insulasi thermal lebih baik, menurunkan kebutuhan pendingin dan pemanas. 4. Estetika meningkat, pencahayaan alami dapat dimanfaatkan. Yang terakhir adalah perlu teknologi fabrikasi khusus yang terkontrol dan kualitas tinggi. Nextnya itu material alternatif yang layak dipertimbangkan. Yang ke-1 adalah FRC, Fiber Reinforced Concrete, meningkatkan tenaga tarik, mengurangi retak terbuka, cocok untuk lantai industri dan dinding tipis. Yang kedua adalah beton daur ulang, yaitu memanfaatkan material sisa konstruksi, mengurangi konsumsi agregat alam dan limbah. Yang ketiga adalah bambu struktural, material cepat tumbuh dengan rasio kekuatan berat baik, potensi untuk struktur ringan dan elemen estetis. Yang keempat adalah smart materials, sensor terintegrasi, material adaptif yang memberi informasi kondisi struktural secara real time. Yang terakhir adalah green building atau bangunan hijau, material yang sistem yang mendukung efisiensi energi, manajemen air, dan kenyamanan penghuni. Next yaitu pengaruh material inovatif terhadap proyek. Di gambar ini menjelaskan yaitu inovatif material impact. Yang pertama adalah increase durability, longer service life, and fewer failures, yaitu memperpendek life service dan mengurangi kegagalan viewer, yaitu memperkuat increase durability. Yang di bawah yaitu reduce environmental impact, lower emission and material waste, untuk mengurangi emisi dan limbah material. Yang
kanan yaitu higher energy efficiency, yaitu mengurangi konsumsi dan mengimprove performa dari energi itu sendiri. Yang terakhir adalah lower maintenance cost, yaitu menurunkan upkeep and life cycle expenses. Material inovatif berdampak multilateral, memperbaiki kinerja teknis, sekaligus mengurangi biaya operasi dan dampak lingkungan jangka panjang. Next yaitu VA atau prinsip dan tujuan. Optimasi nilai yaitu mencapai fungsi yang sama dengan biaya lebih rendah atau kualitas lebih tinggi. Yang kedua adalah efisiensi biaya, identifikasi penghematan tanpa mengorbankan keselamatan dan mutu. Yang ketiga adalah kualitas terjaga, memastikan solusi alternatif, memenuhi standar QA dan QC proyek. Selanjutnya ada analisis fungsi, fokus pada apa yang harus dilakukan elemen, bukan bagaimana saat awalnya dirancang. Yang terakhir adalah pendekatan sistematis, proses berulang dari identifikasi hingga implementasi perubahan bernilai. Selanjutnya adalah tahapan value engineering. Yang pertama adalah information, selanjutnya function analysis, masuk ke creativity, selanjutnya evaluasi, dan yang terakhir adalah implementasi. Setiap tahap mengurangi risiko dan meningkatkan kemungkinan adopsi solusi bernilai dari pengumpulan data hingga penerapan lapangan. Selanjutnya adalah manfaat dan kendala VA di lapangan. Manfaat ke-1 yaitu inovasi desain meningkat. Kendalanya resistensi terhadap perubahan dan tim. Manfaat kedua yaitu resiko teknis dan biaya berkurang. Kendalanya keterbatasan data dan waktu untuk analisis. Manfaat ketiga yaitu nilai proyek naik untuk pemilik. Kendalanya perlu dukungan manajemen dan kebijakan. Selanjutnya adalah penerapan VA dan kesimpulan. Penerapan di Indonesia, VA telah dipraktikkan pada proyek infrastruktur untuk menurunkan biaya, meningkatkan mutu, dan mendorong kolaborasi lintas fungsi. Mutu adalah prioritas, QA dan QC harus terintegrasi. Yang kedua adalah RMK, rencana mutu konstruksi, mendukung penerapan material inovatif. Terakhir adalah VA memperkuat nilai proyek bila didukung manajemen dan data yang baik. Lanjut ke pembahasan step selanjutnya yaitu penggunaan sumber daya atau pengendalian manajemen. Di penggunaan sumber daya ini memanfaatkan tenaga, bahan, dan peralatan secara efisien untuk mengurangi pemborosan dan menekan biaya. Penggunaan sumber daya di sini adalah memanfaatkan tenaga, bahan, dan peralatan secara efisien dan tidak membuang-buang waktu dan mengurangi pemborosan dan menekan biaya. Yang kedua adalah pencapaian dan tujuan, menetapkan sasaran proyek yang terukur waktu dan biaya dan mutu serta memonitor pencapaiannya, yaitu menetapkan urutan sasaran proyek yang terukur, waktu, biaya, schedule, dan lain-lain. Yang ketiga adalah perencanaan dan perorganisasian, menyusun schedule, alokasi tugas, dan prosedur kerja untuk kelancaran pelaksanaan proyek. Terakhir adalah pengendalian pelaksanaan, monitoring dan koreksi kegiatan di lapangan untuk memastikan hasil sesuai rencana dan standar. Pengertian mutu di sini, pembahasan tingkatan kesesuaian yaitu mutu diukur dari sejauh mana produk atau pekerjaan memenuhi spesifikasi teknis dan gambar kerja. Ukuran baik dan buruknya. Penilaian objektif berdasarkan parameter seperti kekuatan, dimensi, dan kelayakan fungsi. 3 yaitu nilai bagi pelanggan. Mutu juga dinilai dari nilai yang dirasakan dari klien, keamanan, kenyamanan, dan daya tahan. Terakhir yaitu dasar evaluasi, dokumentasi, uji laboratorium,
dan inspeksi lapangan menjadi dasar penerimaan hasil pekerjaan. Nextnya yaitu manajemen mutu proyek. Manajemen mutu proyek adalah rangkaian kegiatan terstruktur untuk menjaga konsistensi hasil sesuai standar, perencanaan mutu, kontrol kualitas, jaminan mutu, dan tindakan perbaikan. Yang ke-1 adalah pemeliharaan secara teknis dan prosedur kerja. 2. Kepatuhan terhadap regulasi dan spesifikasi. 3. Peningkatan berkelanjutan melalui audit dan inspeksi. 4. Meningkat kepuasan klien dan reputasi kontraktor. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dalam manajemen mutu. Yang pertama adalah fokus pelanggan, memahami kebutuhan pemilik proyek, dan mengarahkan seluruh proses untuk memenuhi ekspektasi mereka. Yang selanjutnya adalah kepemimpinan. Leadership di sini yaitu menetapkan visi mutu, mengarahkan budaya kerja, dan memastikan dukungan sumber daya. 3 adalah keterlibatan personil. Peran aktif seluruh personil meningkatkan tanggung jawab dan kualitas hasil kerja. Terakhir adalah pendekatan proses dan perbaikan. Memahami dan mengoptimalkan proses kerja lalu menerapkan siklus perbaikan berkelanjutan atau PDCA. Next ada fokus pelanggan di proyek konstruksi, yaitu menempatkan pelanggan sebagai pusat kegiatan proyek dari perencanaan kebutuhan hingga serah terima. Yang satu adalah memahami kebutuhan teknis dan non-teknis. 2. Membangun komunikasi terbuka dan transparan. 3. Ukur kepuasan secara berkala, survei dan review. Terakhir adalah respon cepat terhadap keluhan dan perubahan. Nextnya yaitu manfaat fokus pelanggan. Respon lebih cepat, perbaikan masalah lapangan dapat ditangani lebih cepat, sehingga mengurangi risiko penundaan. Efisiensi sumber daya, prioritas yang jelas mengurangi pekerjaan ulang dan penggunaan material berlebih. Yang ketiga yaitu kepercayaan loyalitas, hubungan baik membuka peluang proyek berikutnya, dan rekomendasi. Selanjutnya adalah kinerja terukur. Indikator kepuasan KPI memberi dasar perbaikan dan konsekuensi yang jelas. Next, yaitu kepemimpinan untuk mutu. Kepemimpinan efektif adalah penggerak budaya mutu, menginspirasi tim, menetapkan tujuan yang jelas, dan memastikan akuntabilitas. Yang satu adalah membangun visi mutu dan komunikasi tujuan, mendistribusikan tugas sesuai kompetensi, mendorong partisipasi dan inisiatif perbaikan. Yang terakhir adalah menjaga hubungan dengan stakeholder dan regulator. Next, yaitu pentingnya kepemimpinan dan keterlibatan. Yang ke-1 adalah mengoptimalkan SDM, pelatihan dan penempatan sesuai peran meningkatkan produktivitas. Kedua yaitu menentukan sasaran mutu yang terukur, memudahkan evaluasi dan penghargaan kinerja. Yang ketiga adalah pengelolaan sumber daya, alokasi anggaran, material, dan peralatan yang tepat mendukung hasil berkualitas. 4. Menjaga stakeholder, yaitu koordinasi yang baik mengenai konflik dan mempercepat pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah keterlibatan personil dan pengembangan kompetensi. 1 adalah peran semua pihak. Setiap individu, dari mandor hingga manajer, bertanggung jawab pada mutu hasil kerja. Berbagi pengetahuan, praktik terbaik, dan lesson learn harus didokumentasikan dan disosialisasikan. Yang nomor ketiga, meningkatkan kompetensi, program pelatihan, sertifikasi, dan monitoring menjaga kemampuan teknis sesuai standar. Selanjutnya adalah membangun tanggung jawab. Komitmen tertulis dan pengukuran kinerja membuat akuntabilitas terlihat dan terkelola. Langkah selanjutnya adalah terapkan checklist mutu proyek, jadwalkan audit internal, dan lakukan survei kepuasan klien pasca setelah terima. Pembahasan selanjutnya adalah manajemen mutu terintegrasi manfaat dan memetakan manfaat keterlibatan, kerangka proses, sistem dan praktik, perbaikan berkelanjutan dalam konteks organisasi dan konstruksi. Yaitu selanjutnya agenda 1, keterlibatan. Kenapa melibatkan tim penting bagi mutu? 2. Pendekatan proses, konsep IPO, kontrol input proses output. 3. Pendekatan sistem perbaikan, yaitu hubungan antara proses dan perbaikan berkelanjutan. 4. Data pemasok, yaitu keputusan berbasis fakta dan hubungan pemasok.
5. Mutu di konstruksi, yaitu implementasi praktis di lapangan. Pembahasan terakhir yaitu manfaat keterlibatan tim. Melibatkan tim lintas fungsi memperkuat budaya mutu dan hasil operasional. Yang satu adalah kesadaran mutu meningkat, semua memahami standar dan tujuan. 2. Kolaborasi meningkat, penyelesaian masalah lebih cepat dan inovatif. 3. Masalah cepat teratasi, deteksi dini dan tanggapan terkoordinasi. 4. Produktivitas lebih baik, proses berjalan lancar, hambatan berkurang. Dan yang terakhir adalah budaya kualitas, keterlibatan membangun kepemimpinan hasil. Sekian presentasi tentang manajemen mutu dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.